Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita baru lagi nih dari Jepang nih. Lagi-lagi warga negara Indonesia mencoreng nama baik Indonesia di dunia perjepangan ya. Ya, ini berita ini datang dari Fukuoka, Pulau Kyushu di bawah sana ya. Seorang tenaga magang bernama Rahmat Hidayat berumur 28 tahun, peserta magang dari Jogja yang baru nyampe di Jepang bulan Mei 2024, berarti Mei, Juni, Juli, berarti baru beberapa bulan dia di Jepang dan melakukan perampokan atau pembegalan terhadap warga Jepang, seorang wanita yang baru berumur 20 tahunan. Oke? Jadi ini sudah gue bahas di TikTok, bukan gue bahas, gue sudah sampaikan di TikTok, tapi untuk detail semua kronologi ceritanya gue nggak sampaikan di sana. Di sini akan gue ceritakan kronologi kenapa bisa melakukan hal tersebut, proses penangkapan, dan apa yang melatar belakangi semuanya akan gue ceritakan semua di sini. Tentu saja gue dapat ini informasi kutipan dari catatan Mas Kartonoli ini yang udah bikin semua cerita kronologi kejadian ini. Kebetulan Mas Kartonoli ini seorang jurnalis, jadi akurat ya. Dengan judul 600 yen dan harga diri bangsa Indonesia. Oke, sorry, gue lagi sariawan nih, ngomong belepotan ya. Jadi pada tanggal 15 Juli 2024 ini Mas Rahmat Hidayat ini melakukan pembegalan di sana, dan ini tentu saja hal yang sangat keterlaluan ya, yang dimana kita tahu orang Indonesia itu di sini tuh dikenal kerja keras, gotong royong, saling tolong menolong. Malah ada informasi yang sudah menggemparkan Jepang, jadi berita ini masuk ke seluruh media Jepang ya. Mungkin di Indonesia juga sudah viral ya. Kita di sini tuh menjaga nama baik Indonesia. Tentunya semua orang yang ada di sini yang berprestasi semua ingin menunjukkan yang terbaik untuk Indonesia. Tentunya di mata orang Jepang. Tapi Mas Rahmat Hidayat mencoreng nama baik Indonesia. Kronologi kejadiannya ini sudah diceritakan di sini sama Mas Kartonoli. Investigasi ya ke lokasi, cari-cari tahu ke orang-orang gitu kan. Dia mengumpulkan data dari sana. Tanggal 15 Juli 2024. Kemarin adalah tanggal di mana Jepang memperingati Hari Laut. Nah, Mas Rahmat Hidayat ini tahu kalau hari itu hari libur. Dan dia itu waktu itu juga sedang libur. Dan pada saat itu si Rahmat Hidayat ini sudah meniatkan dirinya gimana caranya supaya dia itu mendapatkan uang. Dia sudah, gue harus dapat uang nih. Gue tuh harus dapat uang gimana pun caranya. Gue itu harus dapat uang. Ini langsung pengakuan dari si Hidayat ya. Jadi si Rahmat Hidayat ini keliling nih di lokasi ya, keliling nyari ke beberapa tempat, dan mungkin dia udah niat pengen begal ya. Dia ingin melakukan aksinya di saat matahari terbenam, biar nggak kelihatan tuh pas gelap-gelap ya. Nah, pada malam hari sekitar jam 9, si Hidayat ini menemukan seorang gadis berinisial MA umur 25 tahun ini di daerah Sawaraku, Taguma. Nah, gadis ini baru keluar dari convenience store Lawson ya, kalau Indonesia Indomaret, Alfamart ya. Jadi pas dia keluar ini, si Rahmat sudah mengintai dari belakang, mengikuti dia dari belakang ya, jalan sambil melihat situasi. Di saat yang tepat, pas saat lagi sepi, si Rahmat Hidayat ini langsung menyerang perempuan tersebut. Entah dia didorong atau gimana. Dari pengakuannya, dari investigasi, muka si cewek ini dipukul, ditonjok sampai hidungnya patah. Terus setelah dia jatuh, perutnya si cewek ini diinjak ya. Cewek Jepang nih, orang Jepang. Di saat kejadian, di saat cewek ini jatuh, si cewek ini berteriak minta tolong, namun si Rahmat ini mendekap mulut si cewek tersebut. Ya, didekap pakai tangannya biar tidak teriak. Nah, setelah itu, si cewek ini perutnya diinjak oleh tersangka, diinjak, dan barangnya dirampas. Itu dompet sama pouch, ada kotak biasa untuk koin-koin kecil mungkin gitu ya. Dia ambilnya, terus si Rahmat ini kabur. Nah, si Rahmat ini langsung kabur. Dia itu kaburnya ke tempat tinggalnya ini. Di saat si Rahmat ini kabur, si cewek ini langsung pergi ke kantor polisi dan menceritakan apa yang dialami. Tentu saja karena polisi Jepang gercep, 1 jam setelah kejadian, si Rahmat ini langsung diringkus. Gue nggak tahu gimana caranya diringkus, kok bisa langsung ditemukan orang ini, tersangka ini secepat itu ya. Langsung si Rahmat diringkus, dibawa ke kantor polisi yang ada di Sawaraku. Nah, jadi di sini gue juga akan menyampaikan proses penahanan tersangka di Jepang ya, biar kalian tahu info penting ini juga. Ini tetap gue ambil dari Mas Kartonoli ya, karena dia seorang media yang handal. Oke, gue baca saja ya. Jadi proses penahanan di penjara Jepang itu seperti ini. Proses pertama, kan kejadian tanggal 15 nih, tanggal 16 Juli sampai 17 Juli. 2 hari setelah ditangkap, dia ini ditaruh di pusat tahanan. Si Rahmat
tempat sementara ya, beserta barang bukti dan diinterogasi ya. Dan barang bukti dijaga supaya tidak dilenyapkan. Proses kedua, Kochijou namanya. Kalau sudah ada keputusan dari kejaksaan Jepang, keputusan bahwa si Rahmat ini benar-benar bersalah, nah Rahmat ini langsung dipindahkan ke Kochijou, yaitu rumah tahanan. Nah, di mana di saat itu tersangka sudah berubah status menjadi terdakwa. Nah, di sana dilakukan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan lebih dalam ya, sehingga bisa dilanjutkan ke sidang nanti. Nah, setelah proses persidangan selesai dan hakim sudah memutuskan hasilnya, yang tadinya Rahmat sudah terdakwa yang ditahan di rumah tahanan dipindahkan ke lapas. Nah, jadi pas tanggal 15 Juli pas si Rahmat ditangkap dan diinterogasi di kantor polisi Sawaraku, jadi polisi menemukan beberapa fakta menarik tentang si Rahmat ini. Ternyata uang yang dirampok sama Rahmat ini ditemukan, uangnya cewek nih yang diambil tuh isinya cuman berapa tahu? Cuma 600 yen. 600 yen tuh kalau rupiah itu sekitar 60.000 rupiah. Jadi orang Jepang itu ya sekarang jarang pakai uang-uang cash di dompetnya tebel-tebel tuh enggak. Karena mereka itu kadang pakai kartu, pakai poin, kartu kombini, kartu Lawson, kredit, kartu bank, mereka sering pakai itu. Jadi untuk uang cash tuh paling yang receh-receh ya, untuk beli di mesin, untuk beli air putih, apalah seperti itu ya. Nah, tangan si Rahmat ini ditemukan terluka ya. Karena kenapa? Karena dia pas nutup mulut si cewek ini gigit tangannya Rahmat ini supaya dilepas, mungkin supaya bisa berteriak gitu. Polisi juga melakukan tes cek DNA ya. Gua nggak tahu tujuannya apa. Pas ditangkap, si Rahmat Hidayat ini diberikan pilihan melaporkan dirinya sendiri ke KJRI, ke KBRI, atau tidak ya. Jadi polisi Jepang ini menyarankan lu mau lapor sendiri apa dia yang ngerjain gitu ya. Ternyata si Rahmat ini menolak untuk dilaporkan ke KBRI. Mungkin dia kenapa nggak mau kasusnya ini ditahu sama orang KBRI di Tokyo ya, atau sama orang Indonesia, tapi kasusnya udah viral. Si Rahmat ini bekerja di sebuah perusahaan Jepang di pengaspalan, mungkin di Gemba kali ya. Kerja di Gemba itu berat banget di pengaspalan ya. Dan si Rahmat ini berasal dari Yogyakarta. Dia baru ke Jepang itu bulan Mei 2024, baru beberapa bulan lah. Terus dalam dompet si Rahmat ini cuma ditemukan identitas dan uang receh 3 yen. 3 yen tuh kalau rupiah 300 rupiah, 300 perak. Benar-benar nggak ada uang si Rahmat ini kayaknya sampai dia nekat melakukan hal tersebut ya. Kita mau kasihan, tapi yang dia lakukan juga salah ya. Nah, dari dua kemungkinan tersebut, si Rahmat ini kemungkinannya ada dua. Dia akan dideportasi dari Jepang, atau dia akan ditahan, dipenjarakan penahanan negara atas kriminal yang sudah dia lakukan ya. Tapi kalau dilihat, si Rahmat ini dari kasusnya ini dia akan ditahan sebagai tahanan negara ya. Apa yang perlu kita petik dari kejadian ini? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan 100% si A, menyalahkan si B seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Dari penelusuran gua juga, dari menurut pengalaman juga, ya ujung-ujungnya kasusnya masalah hutang, masalah ekonomi keluarga, masalah apalah gitu ya. Jadi si Rahmat ini di Jepang itu cuma mendapat gaji itu 10 juta, 100.000 yen. Kalau Indonesia 10 juta rupiah ya, untuk kerja di pengaspalan tuh gaji segitu dikit banget dan capek sekali pasti tentunya ya. 10 juta ya. Si Rahmat ini dari gaji yang 10 juta dia dapat tuh, yang harus dikirim ke Indonesia tuh 9 juta, bayangkan. 9 juta. Dan dia hanya menggunakan uang 1 juta di Jepang. Bayangkan, uang 1 juta di Jepang itu buat apa coba? Di sini tuh kehidupan serba mahal di sini. Apapun mahal. Naik kereta, densa, telepon, makan itu. Minimal itu seirit-iritnya orang sini tuh 3 juta lah. Gue pribadi 5 juta lah itu sebulannya karena berkeluarga. 1 juta dapat apa? Buat makan, beli baju belum apa. Itu bakalan sampai 3 tahun mungkin. Bisa gila juga itu kalau cuma 1 juta ya. 1 juta dia pakai sebulan. Pusing juga si Rahmat nih. Si Rahmat pas digeledah, dicek dompetnya cuma isinya cuma 3 yen, 300 rupiah. Coba, ya Allah, sedih. Terus tahu waktu si Rahmat ini waktu diinterogasi, lu motif lu apa sih, kenapa lu mau melakukan seperti ini? Tahu jawabannya dia cuman butuh uang katanya.
Motif nggak ada yang lain, dia hanya butuh uang. Mungkin saking pusingnya ya nyari uang, gimana cuma 1 juta sebulan sampai dia ngebegal orang. Tapi salah juga ngebegal di Jepang lagi dia ngebegal itu. Aduh. Nah, yang menurut gua di sini konyol ya waktu ditanya, lu kalau butuh uang kenapa lu nggak minjem uang sama temenmu? Kenapa nggak minjem sama Indonesia atau siapa kan sama satu lembaga gitu? Terus jawabannya si Rahmat, dia udah ada niat buat minjem uang ke temannya, tapi karena ada peraturan dilarang saling meminjam, dilarang ada transaksi saling pinjam meminjam di lembaganya ya, atau enggak di programnya atau di mana gua nggak tahu. Jadi dia mengurungkan niatnya untuk meminjam gara-gara ada larangan dari lembaganya mungkin ya. Tapi gue pikir, kenapa si Rahmat ini mau mematuhi peraturan larangan meminjam? Dia lebih memilih membegal orang yang dimana bakalan risikonya sangat tinggi. Kalau masih meminjam, larangannya paling ditegur, dikasih apalah gitu ya, diskorsing. Lah kalau membegal ini, kok dia berani membegal? Malahan risikonya dia dipulangkan, dia ganti rugi, dia dipenjara, dideportasi, kan lebih fatal. Kok dia nggak milih meminjam itu loh? Kok dia lebih berani membegal anak ini? Nah, yang ini yang perlu kalian tahu ya. Si Rahmat ini juga pernah berkonsultasi kepada Kumiai. Terus Kumiai-nya tahu nggak, pernah ngasih solusi, cuma disuruh bersabar. Gitu doang jawaban Kumiai ini. Ini makanya ini kasus-kasus Kumiai ini yang nggak beres ini di Jepang. Sebagai info, jadi Kumiai itu ialah suatu pekerjaan di mana seorang Kumiai ini adalah lembaga yang menyalurkan tenaga kerja dari Indonesia ke perusahaan-perusahaan Jepang. Nih dia yang masuk-masukin orang ke perusahaan nih. Nih gue ada punya orang ini, mau ndak lu? Kirimnya ada ke perusahaan begini. Nah, nanti orang perusahaan kalau ada komplain apa-apa ke Kumiai-nya gitu ya. Kumiai-nya ke Kensushi-nya. Tapi kadang-kadang Kumiai itu banyak yang kurang ajar. Kumiai itu cuma nyari-nyari uang tanpa memperdulikan keluh kesah anak tenaga magang tersebut. Jadi, yang penting dia dapat uang deh tiap bulan gitu, masukin orang mau ngapain anak tuh, mau dibantai apa-apa, cuman dia bilang sabar gitu. Nah, yang ini nih yang perlu diperhatikan sama pemerintah Indonesia ini. Sebagai info lagi, jadi anak-anak yang kurang informasi di Indonesia itu masuk ke sebuah LPK ya. Gue juga punya LPK juga di Lombok. Tentu gue benar-benar ketat kalau gue. Jadi anak-anak ini masuk lembaga SO, LPK. Nah, nanti dia LPK ini kerjasama sama Kumiai di Jepang. Nah, ditransfer ke Kumiai. Kumiai-nya menyalurkan ke perusahaan. Nah, uang yang dia dapat sama Kumiai ini kalau dia masukin orang itu banyak sekali. Nah, itu dijadikan bisnis-bisnis yang dimana kemarin gue pernah bahas di TikTok, ada anak yang kerja di Gembas ini, tetangga gue, orang Indonesia, orang Madiun, orang Jawa mana itu, kamu ke Jepang ongkosnya berapa? Gue tanya. Mahal mas, mahal berapa? 50, gue bilang, enggak, 60, enggak, 70, enggak. Lah, berapa? Setahu gue paling banyak tuh 80 juta itu pun kalau nggak beres ya. Dia jawab berapa? 200 juta dia habis. Ada yang 100 juta, ada yang 150 juta, ada yang 200 juta. Kan gila, kok bisa kamu ngeluarin uang seperti itu, sebanyak itu? Gue tanya. Pokoknya panjang ceritanya katanya. Ternyata anak ini, dia tidak dimintai langsung segitu, tapi dimintai secara step by step. Mulai ditahannya ijazah, surat-surat berharganya. Padahal kan LPK nggak boleh seperti itu. Surat-suratnya ditahan, dipinjamkan uang ke bank, 100 juta, untuk bayar di LPK-nya dan untuk proses berangkat ke Jepang. Nanti itu pinjamannya itu berbunga, entah bunganya besar sehingga meluap sehingga jadi ratusan juta. Nah, anak-anak yang berangkat dari Indonesia nih yang gajinya hanya kayak 10 juta yang kayak si Rahmat ini terbebani di Jepang. Dia itu harus bayar cicilan setiap bulan dikirim 9 juta, bayar untuk mengambil sertifikat rumahnya kayak apanya kayak di Indonesia itu karena LPK, lembaga-lembaga yang cuman mikirin uang aja, jadi nggak peduli sama peserta magangnya begitu. Jadi surat berharga anak-anak ini dipinjamkan ke bank. Jadi tugasnya anak ini cuman bayarin hutang di bank untuk melunasi bunga-bunga dan everything seperti itu. Sebenarnya anak-anak yang ke Jepang itu sudah dibiayai oleh perusahaan penerimanya semua ya. Tapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mengambil uang lebih kepada peserta magang. Sehingga ditambahlah uang interview lah, uang inilah, uang itulah. Tanpa jelas pendetailan uang apa yang harus dibayar. Yang jelas, kamu mau berangkat enggak? Kamu mau interview enggak? Bayar segini, bayar segitu. Nah, itu yang bikin biaya untuk anak-anak ke Jepang itu membengkak. Itulah salah satu yang menyebabkan
kasus-kasus stres, kabur, malah ada yang bunuh diri, kasus begal seperti ini tuh sekarang tuh marak terjadi. Kalau dulu jarang sekali gue dengar informasi seperti itu, tapi sekarang ini udah gila kasusnya anak-anak ini. Karena kita tahu sekarang Jepang itu sangat membutuhkan tenaga kerja asing, tenaga kerja yang dari Indonesia tentunya ya. Nah, cuman dimanfaatkan sama oknum-oknum ini untuk mencari uang yang nggak baik, tapi tidak memperdulikan anak-anak magang ini. Yang dimana kita tahu anak-anak ini dari keluarga yang kurang mampu, ada yang gadein tanah, ada yang jual sapi, ada yang minjem di bank. Pokoknya rata-rata menengah ke bawah deh yang mau ke Jepang nih. Tapi ternyata setelah mereka ikut pelatihan dan dididik secara nggak baik, diperas atau apa, akhirnya mereka di sini stres. Jadi hal-hal seperti ini terjadi. Padahal kan anak-anak ini tujuannya ke sini tuh kerja, nabung, belajar budaya Jepang, mencerahkan masa depan ya, tapi malah menghadapi hal yang kayak disuruh bayar hutang gila-gilaan. Hutang sih hutang, tapi lah hutangnya ini ratusan juta. Parah coba. Seperti yang gue bilang, orang-orang yang pergi ke Jepang ini rata-rata dari keluarga menengah ke bawah. Informasi yang mereka dapat juga sedikit. Jadi anak-anak ini juga bingung ya gimana cara mencari LPK yang bagus, yang jujur, yang mantap lah, sehingga gampang sekali untuk ditipu-tipu oleh oknum-oknum LPK yang kurang ajar ya, mafia-mafia ini ya. Ada LPK yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau dilihat kebanyakan yang kurang ajar ya daripada yang bagus-bagus ini. Itu yang kemarin kena 200 juta itu dia dapat informasinya kurang. Dia merasa 100 juta ke Jepang itu murah. Normal, dia bilang, wih. Padahal di tempat gua itu cuma 35 juta itu. Jelas lagi ownernya gua. Promo dikit. Tapi terserah kalian. Yang memutuskan masuk LPK itu kalian. Kalian mau proses ke Jepang mandiri juga bisa. Asal tahu caranya. Biayanya sudah sedikit. Tapi kalian harus pelajari sendiri. Tapi ada yang melalui LPK yang nggak mau ribet. Biayanya lumayan besar. Terserah kalian mau pilih yang mana, oke? Selanjutnya kita nggak mau kejadian ini terulang lagi ya. Apa yang dilakukan si Rahmat Hidayat ini memang salah. Apalagi kita orang Indonesia dikenal baik, suka gotong royong ya, ramah. Terus dengar kejadian seperti ini, gue juga shock, kok bisa ya? Gue pikir tadi dia itu gila, sakit jiwa, kena judi. Tahu-tahu, aduh. Ya mungkin begitulah. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan 100% si Rahmat. Kita juga tidak bisa membenarkan dia. Perbuatannya dia salah ya harus dihukum setimpal, dihukum sesuai perbuatannya ya. Kalau kita mau tanya secara hati itu hati, kenapa kamu bisa begini? Kalau kita dengar ceritanya mungkin kita bakalan, aduh ya juga ya. Tapi untuk perbuatannya ini ya salah. Oke? Nah, jadi buat teman-teman, saran gua kalau mau ke Jepang tuh pilih yang bener-bener jelas. Jangan asal diiming-imingi gaji segini, langsung berangkat kerja enak, iming-imingi segini, langsung mau masuk bayar sekian puluh juta. Itu tanya, periksa dulu sedetail mungkin, baru kalian boleh atau mau masuk ke lembaganya untuk supaya tidak kecewa, supaya tidak seperti ini ya. Oke, gue udah panjang lebar ngomongnya. Itu saja info dari gue, Neo Japan di Jepang, oke? Nanti kalau ada info baru lagi, gue akan ceritakan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.